Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan channel Togi Wijaya, yang pada saat ini kami ingin membahas masalah rukun wudhu ya, rukun wudhu. Dan apa yang kami sampaikan adalah apa yang saya baca di kitab Fikih Islam Lengkap, penjelasan ya dari mazhab Syafi'i ya. Baik, kita langsung saja ya. Rukun fardu wudhu ada 6 ya, yaitu yang pertama adalah niat ketika membasuh muka. Yang kedua membasuh muka ya. Kemudian yang ketiga membasuh kedua tangan sampai sebatas siku. Kemudian yang keempat mengusap sebagian kepala. Yang kelima membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki. Yang keenam adalah tertib ya, artinya berurutan sesuai dengan yang telah kami sebutkan ya. Jadi saya ulangi lagi bahwa rukun fardu wudhu ada 6. Yang pertama adalah niat ketika membasuh muka, kemudian membasuh muka ya, kemudian membasuh kedua tangan sampai sebatas siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki, tertib artinya berurutan sesuai dengan yang telah kami sebutkan ya. Penjelasannya ya, dasar syariatkannya wudhu dan penjelasan tentang rukun-rukun wudhu adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholawati fa'aghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamshahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'abaini ya. Ini ya. Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah muka ya kalian dan tangan kalian sampai dengan siku ya. Usapkanlah kepala kalian dan basuhlah kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Siku adalah bagian yang terdapat di antara lengan dan otot. Mata kaki adalah dua tulang yang menonjol di kedua sisi, yaitu di antara pergelangan betis dan kaki ya. Dua kara ya terakhir dalam ayat di atas berarti ya, yaitu ikut masuk ke bagian yang dibasuh. Oleh karena itu, dua siku dan dua mata kaki masuk ke dalam bagian yang wajib dibasuh. Hal itu ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya 246 dari Abu Hurairah, bahwa dia berwudu, kemudian dia membasuh mukanya dan menyempurnakannya, kemudian membasuh tangan kanannya sampai ke otot, lalu tangan kirinya sampai ke otot, kemudian mengusap kepalanya, kemudian membasuh kaki kanannya sampai ke betis, lalu kaki kirinya sampai ke betis. Kemudian dia berkata, beginilah saya melihat Rasulullah berwudu sampai ke otot dan sampai ke betis, artinya keduanya masuk ke dalam bagian yang dibasuh. Kepalamu artinya adalah bagiannya ya. Hal ini ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan selainnya dari Al-Mughirah, bahwa Nabi berwudu kemudian mengusap bagian depan kepalanya dan di atas surban ya. Bagian depan kepalanya adalah bagian dari kepala ya. Cukup dengan mengusapnya adalah dalil bahwa yang diwajibkan adalah mengusap bagiannya. Yang demikian itu bisa dengan mengusap bagian mana saja. Oke.
dalil yang menunjukkan diwajibkannya niat di awalnya atau begitu juga di setiap tempat yang diperintahkan berniat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya dari Umar bin Khattab bahwa dia mendengar Rasulullah SAW ya mendengar Rasulullah bersabda, amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Artinya amalan itu tidak dianggap secara syar'i kecuali jika Anda meniatkannya ya. Dalil yang menunjukkan diharuskannya tertib adalah perbuatan Nabi berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah sebelumnya ya. Di dalam Al-Majmu disebutkan para sahabat berhujjah dengan hadis-hadis sahih yang bersumber dari sejumlah besar sahabat ya tentang tata cara wudhu Nabi. Semuanya menggambarkan bahwa wudhu Rasulullah itu tertib, padahal jumlah mereka banyak. Tempat mereka menyaksikan beliau melakukan banyak dan perbedaan tentang bilangannya, apakah sekali, 2 kali, atau 3 kali. Dan selainnya juga banyak. Akan tetapi tidak ada yang menyatakan walaupun pendapat perbedaan yang bersifat variatif, tata cara yang tidak tertib. Perbuatan Nabi adalah penjelasan tentang wudhu yang diperintahkan ya. Seandainya berwudhu dengan tidak tertib itu dibolehkan. Tentu beliau meninggalkan sebagian keadaan untuk menjelaskan kebolehannya, sebagaimana beliau meninggalkan pengulangan ya, bilangan wudhu di beberapa waktu ya. Jadi tentang urutannya itu wajib ya, untuk bilangannya itu berarti ini variatif ya, artinya bahwa ada yang 1, 2, 3 yaitu tidak jadi masalah, tapi tentang urutannya adalah sesuatu yang harus ya. Kemudian untuk sunnah wudhu ya, sunnah wudhu ada 10, yaitu yang pertama mengucap basmalah ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke dalam wadah air ya. Kemudian berkumur-kumur, kemudian istinsyak yaitu menghirup air ke dalam hidung dan mengeluarkannya kembali ya. Kemudian yang kelima mengusap semua bagian wajah ya. Baik, saya ulangi ya. Yang kelima mengusap semua bagian wajah, dan yang keenam mengusap kedua telinga meliputi bagian dalam dan luar dengan menggunakan air yang baru ya. Yang ketujuh menyela jenggot yang tebal serta menyela jemari kedua tangan dan kedua kaki ya. Yang kedelapan mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri ya. Kemudian yang kesembilan mencuci dan membersihkan. Yang kesembilan mencuci dan membersihkan setiap anggota wudhu masing-masing 3 kali. Yang ke-10 muwalah yaitu dilakukan beruntun tanpa diselingi perbuatan lainnya ya. Nah, penjelasannya ya. Mengenai sunnah mengucap basmalah itu Nasai ya meriwayatkan dengan isnad jayyid dari Anas. Dia berkata, beberapa orang sahabat Nabi mencari air wudhu tetapi mereka tidak mendapatkannya ya. Rasulullah bersabda, apakah salah seorang di antara kalian memiliki air? Kemudian dibawakanlah air dan diletakkan di tangan beliau bejana yang berisi air. Kemudian beliau berkata, berwudulah dengan menyebut nama Allah ya. Artinya berwudulah seraya mengucapkan, saya pun melihat air mengalir di antara jari-jarinya sehingga sekitar 70 orang bisa wudhu. Nah, dasar yang kedua, dalil disunahkannya membasuh kedua telapak tangan
sebelum memasukkannya ke dalam wadah air berkumur-kumur istinsyak dan mengusap semua bagian wajah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ya 183 dan Muslim 235 dari Abdullah bin Zaid bahwa dia ditanya tentang wudhu Nabi, kemudian dia meminta air seember dan memperlihatkan kepada mereka wudhu Nabi. Dia menuangkan air ke tangannya dari ember, kemudian membasuhnya 3 kali, kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam ember. Setelah itu berkumur-kumur istinsyak ya, memasukkan air ke dalam hidung, dan istinsyar ya, mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam ember lalu membasuh wajahnya 3 kali dan membasuh kedua tangannya 2 kali sampai ke siku. Kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam ember lalu mengusap kepalanya. Dia mengusap ke depan dan ke belakang sekali. Kemudian dia membasuh kedua kakinya sampai kedua mata kaki. Nah, kemudian yang ketiga, mengenai sunnah mengusap kedua telinga, ya, Tirmizi ya di 36 meriwayatkan dan menilai sahih sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi mengusap kepalanya dan kedua telinganya meliputi bagian dalam dan luarnya ya. Kemudian Nasai meriwayatkan beliau mengusap kepalanya dan kedua telinganya, bagian dalam telinganya dengan telunjuk, sedangkan bagian luar telinganya dengan jempol ya. Mungkin di bagian video tertentu bisa dipraktekkan ya. Kemudian Hakim ya, dari Hakim meriwayatkan dari hadis Abdullah bin Zaid tentang tata cara wudhu Nabi. Beliau berwudhu dan mengusap kedua telinganya bukan dengan air yang digunakan untuk mengusap kepalanya ya. Imam Az-Zahabi berkata hadis ini sahih ya. Mengenai sunnah menyela jenggot yang tebal, Abu Daud ya di 145 meriwayatkan hadis dari Anas, jika Nabi berwudu beliau mengambil setelapak tangan air ya, kemudian memasukkan ke bawah mulutnya dan menyela jenggotnya. Setelah itu beliau bersabda, beginilah Tuhanku memerintahkanku ya. Mengenai sunnah menyela jemari tangan dan kaki dari Lakid bin Sabroh ya, berkata, wahai Rasulullah, beritahulah aku tentang wudhu. Beliau menjawab, asbi'ul wudu'a wajallal bainal asobi'i wabalih fi li istinsyaki ila antakuna so'ima ya. Sempurnakanlah wudhu setelah selalah di antara jari-jari, masukkanlah air ke dalam hidung kecuali ketika engkau sedang berpuasa ya. Abu Daud 145 dan dinilai sahih oleh Tirmizi di halaman 38 dan selain keduanya ya. Sempurnakanlah maksudnya adalah sempurnakan dengan rukun-rukun dan sunah-sunahnya ya. Mengenai sunah mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri, Bukhari ya di 140 meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berwudu. Di dalam riwayat itu disebutkan bahwa dia kemudian mengambil setelapak tangan air dan membasuh tangan kanannya ya. Kemudian dia mengambil setelapak tangan air dan membasuh tangan kirinya. Kemudian mengusap kepalanya. Kemudian dia mengambil setelapak tangan air dan membasuh kaki kanannya. Kemudian dia mengambil setelapak tangan air dan membasuh kaki kirinya. Kemudian dia berkata, beginilah saya melihat Rasulullah berwudu.
mengenai sunnah mencuci dan membersihkan setiap anggota wudhu masing-masing 3 kali. Muslim ya, hadis riwayat Muslim 230 meriwayatkan bahwa Utsman berkata, maukah kalian jika saya tunjukkan wudhu Rasulullah? Kemudian dia berwudhu 3 kali ya. Dalil sunnah muwalah adalah mengikuti hadis-hadis sebelum ini ya. Semua dalil yang terdapat dalam kitab-kitab sunan tentang sunnah wudhu secara lahiriah menunjukkan wajib. Akan tapi dalil ketidakwajibannya terdapat dalam ayat wudhu yang menunjukkan bagian-bagian yang diwajibkan serta dalil-dalil lainnya. Ya, kami tidak menyebutkan di sini karena khawatir akan memperpanjang pembahasan ya. Setelah wudhu disunahkan untuk membaca doa berikut ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal muttatahirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih ya. Yang artinya saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah semata yang tiada sekutu baginya. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat dan jadikanlah pula aku termasuk orang-orang yang suci. Ya Allah, Maha suci Engkau, segala puji hanyalah milikku. Saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Saya memohon ampunan kepadamu dan bertobat kepadamu ya. Kumpulan doa ini dinukil ya Rasulullah dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Muslim di 234, kemudian Tirmizi 55 dan Nasai di bagian amalan-amalan siang dan malam. Ya. Baik, teman-temanku sekalian ya, itulah hukum berwudu ya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian dijelaskan pula dalil-dalilnya ya tentang tata cara tersebut ya. Teman-temanku sekalian, itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat terutama buat diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga bermanfaat buat teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Dan barangkali ini dianggap baik, kiranya teman-teman bisa men-share ya, untuk membagi-bagikan video ini ke teman yang lainnya. Dan saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam saya menyampaikan atau dalam saya membacakan tadi itu banyak terjadi kesalahan ya, mohon dimaafkan. Dan kami dengan senang hati apabila ada rekan-rekan yang barangkali ingin menambahkan atau melengkapi atau mengkoreksi dari apa yang saya baca. Tentunya ini adalah hal yang sangat menggembirakan buat saya ya, untuk kemajuan video saya dan juga untuk pengetahuan saya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.